Apa kabar? Ketemu lagi sama aku yang lagi suka bahas tentang decluttering. Semoga di konten ini gaya aku berbicara bisa lebih cepat sehingga kalian gak bosan ngedengerinnya. Aku mau ngelanjutin tahapan decluttering aku. Seperti di konten sebelumnya, aku sudah memulai decluttering dari skincare dan teman-temannya. Ini persiapan aku, udah aku catat. Semoga speed atau kecepatan berbicara aku bisa lebih baik, lebih enak untuk didengerin ya. Jadi, aku mau bahas apa ya? Decluttering skincare. Kenapa aku mulai dari skincare? Karena di bagian inilah aku sering bocor halus, bahkan bocor ambiar. Aku sering gak bisa mengendalikan diri kalau urusan skincare dan teman-temannya ini. Kalau untuk perlengkapan dapur, alhamdulillah lebih aman. Aku jarang belanja untuk perlengkapan dapur. Sambil aku kasih lihat ya kondisi, aduh berantakannya. Maaf. Nah, balik lagi ke ini yang view-nya agak enak di sini kali ya. Balik lagi soal decluttering, kalau untuk perlengkapan dapur aku relatif terkendali dalam belanja. Terakhir aku beli Tupperware, botol Tupperware di bulan Januari, tapi kepake banget untuk bawa air minum buat ditaruh di kamar, karena kebanyakan aku kegiatannya di kamar ini. Aduh, bahas apa lagi? Untuk perabotan rumah tangga aku juga lumayan aman, karena kebetulan rumah yang aku tinggali ini tipe 3672, jadi lumayan minimalis ya. Jadi aku mau beli meja makan juga gak ada tempatnya, mau beli kursi tamu atau sofa juga aku merasa akan sempit banget. Jadi aku belum beli perabotan rumah tangga kayak gitu, kayak untuk pajangan-pajangan apalagi. Jadi untuk peralatan dapur dan perabotan rumah tangga aku relatif aman. Nah, yang gak aman nih yang kayak beginian nih, tapi ya lumayan sejak aku punya niatan untuk decluttering skincare, terus aku banyak lihat channel-channel yang bahas tentang skincare, aku jadi tahu, wawasanku bertambah lah. Kalau di video aku yang pertama kan aku belum bisa bedain skincare sama make up, sama body care, sama personal care. Aku ketawa sendiri. Aku tuh ngiranya kalau lipstick itu bagian dari skincare. Ampun, padahal skincare itu untuk kulit ya, kulit wajah gitu terutama ya. Kalau yang untuk kulit tubuh itu body care gitu kan teman-teman. Nah itu tuh sampai aku usia 42 tahun tuh aku gak tahu. Baru tahu ya karena di 2021 ini kenal minimalis, terus minimalism itu aku tahu dari 2021. Padahal gaya hidup ini udah dicetuskan dari 2004 apa 2009 gitu. Nah terus sekarang aku mau ngapain nih? Mau bahas tentang kalau aku tuh sebenarnya belum komit untuk decluttering skincare. Aku kan pernah janji gak akan nambah deodoran lagi. Aku dengan bangganya, ini adalah deodoran roll on ya, satu-satunya yang aku punya. Itu di video aku yang kedua. Ternyata aku beli lagi yang ini. Jadi aku mau nyampein
beberapa bentuk bahwa aku tuh belum komit untuk menjalani gaya hidup minimalis gitu. Proses perjalanan orang kan beda-beda ya untuk menjalani gaya hidup minimalis. Jadi tergantung tekadnya, tergantung niatnya dan komitmennya. Nah, aku tuh kategori yang tidak kuat tekadnya, belum kuat niatnya, dan sering gak komitmen gitu. Terus apa aku harus berhenti gitu, bahwa aku gak bisa ngejalani gaya hidup minimalis ke depannya? Aku gak harus belajar lagi tentang minimalis, cukup sampai di sini? Tentu saja tidak. Apapun yang terjadi sekarang, aku harus melanjutkan perjalanan untuk memiliki gaya hidup minimalis. Ya, aku udah paham gaya hidup minimalis itu gaya hidup yang baik, yang gak boros, yang hanya nyimpen barang yang benar-benar dibutuhkan, dan barang-barang yang disimpan itu, maksudnya barang-barang yang ada di rumah itu ya benar-benar barang-barang yang memang digunakan. Jadi gak mubazir, gak nyampah di rumah gitu. Apa saja sih bentuk tidak komitmennya aku untuk menjalani gaya hidup minimalis? Yang pertama itu, aku masih beli barang karena lucu, padahal masih ada barang yang fungsinya sama, yaitu ini tadi, si Rexona. Aku dapet ini tuh gratis. Ini kalau beli sendiri tuh 50.000, tapi karena aku beli satu paket produk, aku dapet free ini. Memang sebelumnya aku selalu pakai merek ini yang putih. Nah, sejak belajar minimalis kan aku karena masih punya ini nggak mau beli, tak tahan-tahan gitu. Sampai aku ngeliat channel seorang ibu-ibu yang belanja bulanan, dia beli Rexona warna biru, kok lucu, terus aku pengen. Aku belinya 2 karena aku juga suka warna lilat. Ini 2 ini harganya aku beli tuh 30.000-an dapat 2, nggak tahu lagi promo, tapi harga normalnya kisaran 17.000. Ini kalau beli sendiri ini 50.000. Jadi ini contoh beli barang karena menurut aku lucu, jadi nggak jadi deh punya hanya satu barang. Tapi setelah dipakai ya ada kelebihan dan kekurangan dari 2 brand ini. Tapi tiga-tiganya berusaha aku pakai. Nah, terus yang kedua, bentuk aku nggak komit menjalani gaya hidup minimalis adalah tergiur tren. Nah, ini dia nih, ini kan yang lagi tren banget, yang aku pengen. Akhirnya ya aku beli, padahal stok hand body cream aku masih banyak. Aku lagi berjuang buat, tuh kan saking apa tuh, sampai bilangnya berjuang. Ini udah mau habis nih, aku pakai terus ini stoknya masih ada gitu, jadi nggak komit. Kemudian bentuk nggak komitnya aku menjalani gaya hidup minimalis yang ketiga adalah karena tergoda promo. Masih punya ini, belum habis nih, expirednya bentar lagi tuh, tanggal 9. Ini yang lagi dihabisin, gak tahu tuh expirednya kapan. Expirednya dipakai terus tanpa cek expired. Ini udah expired dong. Nih, mana nih, kelihatan nggak? Baru kelihatan nih 2020. Astagfirullah, malah buram ya. Tapi percaya ya sama aku ya, ini 2020. Ini gimana biar nggak buram? Malah gelap. Oke. Ini gimana malah buram? Coba expired.
aduh, pokoknya itu 17/12/20. Bener, ini belakangnya kosong yang dianggap biru itu. Berarti ini udah expired. Nih teman-teman, ini barang-barang aku yang udah expired dan beberapa tuh baru ketahuan hari ini. Padahal tadi pagi masih aku pakai. Kayak ini krim siang. Ini masih aku pakai sampai tadi pagi. Ya Allah Gusti. Ini expirednya nih. Kalau aku kan dari Januari itu bertekad untuk ngabisin. Ternyata ini habisnya itu tanggal 3 Januari 2001 dan tadi pagi masih aku pakai. Dan ini udah kembali ke topik dulu ya. Bentuk aku nggak komitnya ngejalanin gaya hidup minimalis kan aku evaluasi tuh ada 3. Yang pertama itu karena aku masih beli sesuatu karena lucu. Yang kedua aku masih beli sesuatu yang lagi tren padahal stoknya masih ada. Setelah beli dan pakai ini ternyata aku nggak gitu suka banget. Masih lebih suka yang brand lama, udah sering aku pakai, lebih suka ini dibanding ini. Ya setahu aku sih aku beli asli ya gitu. Ini harganya 60.000 kalau nggak salah ya, nggak pakai ongkir. 60.000 udah sama ongkir. Ini padahal lebih murah, kalau nggak salah 30.000 atau berapa. Terus yang ketiga adalah aku masih tergoda promo. Yang pertama itu masih beli barang lucu, masih tergoda yang lagi tren, dan tergoda yang promo. Nah nih, ini masih punya ini karena ini promo 25.000 aku beli di Dandan belum lama. Aduh sedih banget beneran deh. Sebenarnya aku tuh harus sering-sering bikin konten gini karena saat aku bikin konten tuh aku tuh kayak dicedotin kepalanya gitu. Ini masih aman, expirednya masih lama. Itu tadi 3 hal yang membuat aku gak komit ngejalanin gaya hidup minimalis. Padahal tekad aku adalah ini. Saya ingin lebih mampu mengendalikan keinginan untuk belanja skincare dan teman-temannya. Gitu contekannya tuh. Itu niatan aku tuh itu. Ingin mengendalikan keinginan belanja skincare. Betapa kasiannya muka aku pakai day cream yang udah expired. Terus itu teman-teman, sebenarnya banyak yang pengen aku ulas lagi, tapi intinya di konten ini adalah beberapa sifat kebiasaan ibu-ibu yang akhirnya membuat proses menjalani gaya hidup minimalis itu terhambat ya, atau gangguannya itu beli sesuatu karena lucu, karena tren, karena promo. Ya aku share ini, cerita ini ya siapa tahu ada yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Jadi ayo kita bareng-bareng mengubah kebiasaan yang gak baik itu. Nanti lanjut lagi di konten selanjutnya ya teman-teman. Jangan bosan ya berproses bareng aku. Karena apa yang aku bilang, aku juga nyontek dari konten seseorang tuh, knowing dan doing itu gak sama. Kita udah knowing, udah paham kalau gaya hidup minimalis itu gak boros, gaya hidup minimalis itu baik, gaya hidup minimalis itu gaya hidup yang mengendalikan pengeluaran. Tapi untuk doing itu gak semudah membalikan telapak tangan Ferguson. Untuk doing itu butuh tekad,
dan godaannya itu banyak, apalagi ibu-ibu, aduh, yang lucu-lucu, yang promo, yang lagi tren, yang lagi banyak dipakai orang. Ya udah, segitu aja untuk konten kali ini, tapi aku akan bikin konten lagi untuk bahas ini nih yang expired dan apakah ini jeng jreng jreng. Aku sengaja sih beraniin bikin konten ya karena ini penyakit buat aku, dan aku berharap aku bisa sembuh dengan mengabadikannya di channel YouTube aku gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.